Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Waalaikumsalam. di kesempatan ini kita mau ngebahas tentang sholat. Nah, katanya kan sholat itu cuma terdiri dari doa dan gerakan aja. Nah, padahal kan banyak nih ternyata di pembahasan-pembahasan buku itu yang ngasih tahu kalau sholat itu ada hubungannya dengan haji juga. Terus udah gitu, dengan kita sholat bisa menjaga kita juga. Nah, sebenarnya hubungan sholat dengan kehidupan itu apa sih gitu? Oke. Seperti halnya tadi, ya hakikat manusia itu adalah ibadah. Berarti orang yang menjalankan hidup dan kehidupannya untuk ibadah, dia sedang menjalankan hakikat jati dirinya sebagai manusia. Makanya, orang yang tidak beribadah kepada Allah, Allah gambarkan sejajarkan dengan binatang. Karena bukan manusia pekerjaannya, kan gitu ya. Nah, dalam hal ini, ya makna dari hidup dan kehidupan manusia adalah ibadah. Ya, jadi ibadah itu adalah arti makna hidup. Jadi orang yang tidak menjalankan ibadah, dia tidak menjalankan makna hidup dan kehidupan yang sebenarnya. Nah, pokok dari hidup adalah ibadah. Pokok dari ibadah adalah sholat. Nah, itu kata kuncinya. Nah, kita kan tahu nih Pak, kalau di Al-Quran itu pembahasan manusia itu banyak banget. Nah, itu tuh bedanya apa sih Pak? Terus udah gitu, uh, sebaik-baiknya manusia itu yang disebutan yang mana gitu? Ya begitu Pak. Kan disebut mukmin juga itu manusia juga kan. Tapi manusia Ya. dalam tingkatan yang mana gitu? Yang anas, insan, atau yang kayak gimana? Gitu Pak, masih bingung. Oke, ya. Istilah manusia itu dalam bahasa Indonesia, ya. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, manusia itu ada beberapa istilah, ya. Yang pertama ada istilah al-bashar katanya. Al-bashariyah itu adalah yang dimaksud manusia, ya. Rasulullah pernah mengatakan, ana basyarum mislukum, saya adalah manusia seperti kamu. Nah, cuman dalam hal ini al-bashar itu adalah manusia dilihat dari sisi biologis, ya, makan, minum, ya. Jadi itu al-bashar. Kemudian manusia ada dengan kalimat al-ins, ya. Al-ins itu juga manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, itu juga manusia. Dia manusia dari sisi karakternya, ya. Apa karakter manusia? Manusia itu lemah, ya. Sombong. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dan sebagainya. Itu al-ins. Ada lagi bahasa lain bahwa Allah membahasakan manusia itu yang ketiga adalah al-insan. Nah, al-insan itu dilihat dari sisi kedudukannya, ya, juga tugasnya dan sebagainya. Itu al-ins. Itu ada berapa tuh jadi? Ada al-bashar, ada al-ins, ada al-insan. Nah, baru ada an-nas. An-nas itu manusia dilihat dari sisi sosial, ya. Bahasanya an-nas, ya. Dan secara kalimat an-nas itu adalah jamak dari kata al-ins, ya. Dan terakhir satu lagi adalah Bani Adam, ya. Jadi Bani Adam itu alamat untuk manusia. Dilihat dari bahwa setiap manusia itu derajatnya sama, ya. Manusia itu derajatnya sama di hadapan Allah. Tidak melihat yang lainnya. Mau pimpinan, mau bawahan, mau rakyat, mau apa. Itu Bani Adam. Jadi menggambarkan derajat manusia sama. Nah, itu pengistilahan manusia, ya. Hakikat dari manusia itu adalah Allah menciptakan manusia, ya. Jadi manusia itu diciptakan, ya. Hakikatnya itu. Jadi manusia ada karena diciptakan. Berarti makanya diciptakan itu disebut makhluk, ya. Manusia itu diciptakan disebut makhluk dan Allah pencipta itu disebut kholik, ya. Nah, perbuatan manusia untuk sang kholik itu namanya akhlak. Jadi perbuatan makhluk untuk sang kholik namanya akhlak. Nah, perbuatan manusia untuk sang yang disembah itu namanya ibadah.
Oh, kalau begitu, bahwa hakikat manusia itu adalah ibadah. Berarti orang yang menjalankan hidup dan kehidupannya itu untuk ibadah kepada Allah, dia sedang menjalankan hakikat dari manusia. Itu kasih. Dah. Jadi aku mau nanya nih Pak, kalau syahadat itu apa sih Pak? Oke. Syahadat ya. Ini istilah syahadat itu secara isi itu adalah rukun Islam yang kedua ya. Nah, secara makna ya. Syahadah itu asal kata dari asyhadu ya. Ya, syahadah artinya menyaksikan. Ya. Dalam Al-Quran pengertian dari syahadah itu sendiri adalah ada yang dikatakan bahwa syahadtu katanya aku menyaksikan, sama artinya menyaksikan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa asyhadu itu bimana adalah ishtaro katanya. Ishtaro itu artinya jual beli. Berarti orang yang bersyahadah itu adalah orang yang berjual beli. Ya. Hal adulukum ala tijarakum tunjikum min adzabin alim katanya. Itu adalah syahadah katanya. Jual beli. Ya. Nah, itu secara pengertian. Nah, secara istilah bahwa syahadah itu adalah berarti mengakui ya dan menerima, sama kembali ya. Jadi menyaksikan ya. Apa yang disaksikan dan diakui dan diterima? Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu adalah isi dari syahadah. Gitu. Jadi isi dari syahadah itu isinya adalah yang kita kenal, yang kita tahu, yang disebut dengan kalimatun thayyibah katanya. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, secara pengertian yang lain bahwa orang yang melakukan bersyahadah itu mereka berjanji kepada Allah dan juga siap mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Bahkan sebagai pintu gerbang orang ketika memasuki ajaran atau agama Islam itu harus bersyahadah, gitu kan? Makanya rukun Islam yang pertama yaitu adalah syahadah. Ya. Sholat, zakat, puasa itu adalah manifestasi dari syahadah. Itu pengertian dari syahadah. Isi dari syahadahnya ya seperti apa yang tadi digambarkan. Hadis Rasulullah mengatakan begini, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Telah kutinggalkan dua perkara yang apabila engkau pegang keduanya tidak akan pernah engkau tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul. Ya, artinya memegang teguh kitab Allah dan juga sunnah Rasul. Esensinya adalah meyakini Allah dan juga meyakini Rasul gitu. Begitu ya Teh Agni. Terus udah gitu tadi kan isi syahadatnya itu tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tuh maksudnya gimana ya, Pak? Jadi maksudnya gitu. Kenapa harus keduanya? Ya. Kenapa? Karena esensi dari syahadah itu adalah esensinya adalah esensi iman. Ya, karena syahadah itu adalah pembuktian dari iman. Iman esensinya adalah iman kepada Allah. Ya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah, Allah ambil dulu perjanjiannya, Allah ambil dulu kesaksiannya. Konon katanya dalam bahasa yang lain ini adalah syahadahnya manusia di alam rahim, katanya di alam ruh. Makanya ada istilah mengatakan transaksi ilahiyah katanya. Ya, di dalam surat 172 ya kalau nggak salah. Di situ diungkapkan. Ya, alastu birabbikum katanya. Apakah engkau mengakui bahwa aku ini ada Rabbmu? Qalu, mereka mengatakan bala syahidna.
ya kami menyaksikan. Nah itu namanya istilah syahadah di situ. Ya, maka ada hadis mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini apa? Fitrah itu artinya sudah mengakui Allah satu-satunya yang disembah, tinggal dibuktikan di alam dunianya. Pak abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Ya, oleh orang tuanya bisa jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, oleh karena itu ya syahadah menjadi satu hal yang pokok, yang fundamental. Ya, ketika kita menjalankan sholat, ketika kita menjalankan puasa, ketika kita menjalankan haji, termasuk juga menjalankan seluruh amal baik yang lainnya, sodako, berbuat baik kepada orang lain, kepada kedua orang tua, dan apa saja, itu semuanya adalah refleksi dari rukun Islam yang pertama. Apa itu? Syahadah. Jadi ketika sholat, artinya sedang menjalankan, mengakui dan menerima hanya Allah yang disembah. Kenapa sholatnya begitu? Karena saya hanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Gitu. Jadi itu refleksi dari syahadah. Ya. Kenapa puasa? Ya saya sedang menjalankan perintah Allah. Kenapa puasanya begitu? Ya karena saya hanya mengikuti sunnah Rasul. Gitu. Ya. Jadi seluruh apa yang dijalankan oleh kita dari hidup dan kehidupan itu semuanya adalah refleksi dari pengakuan syahadah. Artinya tidak ada yang disembah hanya Allah dan yang diikuti hanya contoh atau uswah hasanah yaitu Rasulullah gitu. Itu Agni yang saya pahami. Terus udah gitu kalau misalkan hubungannya antara syahadat dengan tauhidullah apa Pak? Syahadat dengan tauhidullah, ya syahadat itu adalah ungkapan dari tauhidullah. Ya, jadi syahadat itu adalah isi dari tauhidullah gitu. Cuma di dalamnya adalah ditambahkan dengan satu pernyataan tidak ada yang diikuti kecuali hanya Rasulullah, ya kan gitu. Itu disebutnya tauhidur Rasul katanya. Ya, jadi hubungannya apa? Jadi hubungannya orang yang bertauhid itu adalah mereka yang bersyahadah. Mereka yang bersyahadah itu yang secara lisannya isinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, secara ikrarnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan juga secara perbuatannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, berarti orang yang melaksanakan syariat Islam diantaranya sholat, zakat, puasa itu sedang menjalankan refleksi syahadah, atau dengan kata lain dia sedang bertauhidullah, sama begitu. Gitu ya, Dani ya. Oh, oke Pak. Bentar, aku ini dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan akhwat sekalian, satu hal yang harus sama-sama kita patut syukuri adalah di mana kita memiliki satu keyakinan, ya, artinya keyakinan yang Allah tanamkan itu merupakan satu anugerah yang paling besar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah akidah, ya. Karena akidah itu adalah sesuatu yang penting. Ibarat seseorang ketika berjalan, dia tidak tahu apa yang menjadi niat, dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan, artinya dia tidak tahu berarti tidak memiliki akidah. Berarti orang yang tidak memiliki akidah sama halnya dia berjalan tidak jelas tujuannya, atau laksana seorang tentara maju ke medan tempur yang tidak dibekali dengan persenjataan, artinya bakal mati konyol di situ. Oleh karena itu merupakan satu anugerah kalau seseorang diberikan akidah, artinya keyakinan. Nah, keyakinan yang dimaksud adalah tidak ada yang lain kecuali adalah tertanamnya keimanan. Awalu wajibin alal insan ma'rifati ilahi bistiqor.
yang pertama kali diwajibkan kepada manusia adalah makrifat kepada Allah, dalam arti iman kepada Allah. Tanpa iman, manusia tidak akan bisa menjalani hidup dan kehidupan dengan baik dan benar menurut apa yang diperintahkan Allah. Kalaulah dunia itu ibarat laksana satu hamparan kegelapan, maka manusia yang memiliki iman ibarat dia memiliki cahaya, sehingga dia berjalan sesuai dengan apa yang ditunjuki cahaya itu. Tapi kalau orang berjalan di dunia dengan tadi yang digambarkan sebagai hamparan kegelapan, tidak memiliki iman, artinya dia berjalan seolah-olah di suatu kegelapan yang sudah jelas arah yang akan dia tuju tidak akan jelas, yang tentunya akan mengakibatkan sebuah bencana atau kecelakaan. Tentunya kecelakaan atau bencana itu adalah baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya kita memiliki akidah, pentingnya kita memiliki keimanan. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah itu biasanya diserukan kepada orang-orang yang memiliki keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Banyak hal-hal yang lainnya. Artinya Allah tidak akan menyeru kepada orang yang akan menjalankan perintah Allah kecuali dia memiliki keimanan. Ayat lain juga mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal bir man amana billah. Jadi tidaklah seseorang itu dikatakan beribadah kepada Allah walaupun dia menghadap timur dan barat. Walakinal bir, tapi dia disebut menghadap atau beribadah kepada Allah man amana billah. Siapa saja yang mengerjakan seluruh pekerjaan dalam hidup dan kehidupannya adalah didasari karena iman kepada Allah. Tentu juga banyaklah ayat-ayat yang lain yang mengatakan pentingnya beriman. Contoh dalam mencontoh Rasul juga sama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul adalah uswah hasanah, contoh yang baik. Lalu apa ayat berikutnya? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Bagi siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin mengharapkan keridhaan Allah, artinya apabila dia itu memiliki iman kepada Allah dan juga keyakinan akan keselamatan akhirat. Tuh, untuk mencontoh Rasul saja, artinya mereka yang memiliki iman. Oleh karena itu, miliki iman sejak dini. Jangan sampai iman itu berlalu begitu saja, lewat dalam pikiran tapi tidak ada dalam hati dan langkah. Miliki dalam akal pikiran, miliki dalam hati, miliki dalam langkah. Karena itu adalah penyelamat hidup kita nanti di dunia dan juga di akhirat. Itu mungkin gambaran yang menjadi pentingnya kita memiliki akidah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan hidayahnya sampai kita memiliki keimanan sampai Allah memanggil kita. Aku lu hada astagfirullahaladzim walakum walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.